kita menarik garisnya itu, kita lihat di gambarnya, draw a line through the data point with number of points above and below the line. Jadi kita tarik garis di tengah-tengah sehingga datanya itu, jumlah atau number datanya itu di atas yang dan di bawah itu relatif sama gitu ya, equal number. Mungkin nggak harus sama tapi relatif sama. Nah, itu konsepnya. Jadi kita tarik garis di tengah-tengah sebaran datanya, mana yang data di atas sama data di bawah itu sama banyaknya, jelas sederhana. Tadi yang saya sampaikan, ini tergantung interpretasi. Mungkin cara gambarnya tiap orang bisa beda-beda. Makanya di sini di buku juga disebutkan masih ada kemungkinan bias. Kecuali kalau menggunakan komputer ya, mungkin bisa kali aplikasi. Tapi dari sisi konsep memang tadi berdasarkan physical inspection dan interpretasi masing-masing, jadi kemungkinan bias. Nah, makanya kalau di soal-soal ujian biasanya jarang ditanyakan untuk scatter graph. Biasanya yang ditanyakan adalah yang high and low point method, dan paling banyak lagi yang ditanyakan ya yang metode D-square gitu. Jadi nggak usah khawatir metri, kalaupun ditanyakan ya selama proses penarikan kita dengan dengan mekanisme yang benar, dengan cara yang benar tadi, yang penting di tengah-tengah antara yang bawah dengan yang atas bisa equal, yaitu nggak apa-apa. Tapi di ujian biasanya jarang ditanyakan untuk soal yang scatter graph ini. Gitu, Meltri. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang lain? Saya, Pak. Ya, silahkan. Vicky absen 9. Ya, gimana? Kalau yang metode yang least square itu kan ngitungnya yang pakai table itu ya, Pak. Kalau misal table ngitungnya ini. Itu loh yang itu. Oke. Kalau misal ngitungnya pakai Excel boleh nggak, Pak? Ngitungnya pakai Excel, maksudnya gimana? Iya, langsung dimasukin ke rumus Excel gitu. Oh, kalau ujian maksudnya? Kalau nggak, kalau ngerjain soal gitu, kalau ada tugas. Oh iya, nggak apa-apa. Misalnya di Excel ataupun ngerjain tugas gitu ya di Excel, ya nggak apa-apa kan, nanti yang di-uploadnya misalnya Excelnya juga nggak apa-apa. Intinya untuk memudahkan perhitungan gitu ya, Vicky ya? Iya, biar cepet gitu, Pak. Iya, nggak apa-apa, silahkan. Oh, oke. Makasih, yang penting kan caranya, metodenya betul gitu. Tapi itu untuk tugas ya. Tapi kalau misalnya ujian tulis, yang hitungnya bisa pakai Excel, tapi kan ditulis biasanya. Nanti ditulis lagi. Ya, angkanya misalnya di kertas ya, Pak? Nah, perhitungannya kan terserah masing-masing mana yang lebih mudah ya. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Oke, cukup. Irawan, mau ditanyakan Irawan? Iya, Pak. Izin tanya, Pak. Ya, gimana? Ya, saya Irawan absen 13. Apakah mungkin, Pak, itu suatu fixed cost jika dia masih... Halo, keputus Irawan, gimana? Halo? Ya. Apakah mungkin jika suatu biaya itu disebut fixed cost, tapi maksudnya suatu biaya fixed cost, dia masih dalam rentang relevan, itu apakah bisa berubah? Apakah dimungkinkan untuk berubah? Ya, secara konsep kan fixed cost itu biaya tetap gitu dalam relevan range-nya. Tapi kalau biayanya kalau tidak tetap ya harusnya dia bukan fixed cost. Tapi apakah dimungkinkan dia berubah padahal dia masih dalam relevan range-nya gitu ya? Ya dimungkinkan. Tadi makanya disampaikan di awal, datanya itu adalah data yang normal. Tetapi ketika ada misalnya tadi muncul ada mesin baru gitu ya, misalnya fixed cost untuk mesinnya biasanya masih dalam kapasitas normal ya,
biasanya 100 gitu ya. Tapi mesinnya diganti dengan yang baru sehingga biayanya lebih efisien gitu. Ya mungkin itu biayanya berubah, biaya fixed cost-nya. Tapi dia berubahnya bukan karena produksinya, tapi karena ada kondisi-kondisi tertentu gitu yang menyebabkan dia berubah. Makanya tadi di awal kita set dulu datanya, sehingga datanya itu data yang normal. Jadi data ketika kapasitas normal tidak ada perubahan yang berarti, kemudian tidak ada data yang abnormal karena kondisi tertentu misalnya gitu. Jadi gitu cara perhitungannya Irawan. Kalau apakah masih mungkin fixed cost-nya berubah? Ya mungkin terjadi. Tapi untuk perhitungan ini kan kita cari data-data yang normal. Gitu. Ya. Ya, Terima itu kasih, Irawan. Ya. Oke, ada yang lain. Kayaknya kalau dari sisi perhitungan simpel ya. Dari sisi perhitungan simpel. Tinggal ketelitian teman-teman aja tadi menggunakan metode yang mana. Oke, kita akan masuk sekarang ke masih untuk metode yang ketiga ya, karena khusus untuk metode yang ketiga, karena kita menggunakan persamaan matematik di sini, metode Applied atau tepatnya regression analysis. Nah, ada beberapa jadi ada beberapa konsep, terutama ini konsep statistik yang digunakan untuk akuntansi, untuk semi variable cost ini gitu ya. Ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama terkait korelasi dan determinasi. Nah, teman-teman sudah belajar statistik? Statistik udah belum? Belum, Pak. Belum ya? Karena ini terkait dengan statistik, kalau dijelaskan mungkin bisa panjang lebar, tapi mungkin dijelaskan secara singkat saja ya, sehingga nanti teman-teman bisa mengerjakan soalnya. Kalau lebih dalamnya nanti di statistik belajar. Nah, regression analysis ini kan biasanya digunakan untuk penyusunan karya tulis ya. Teman-teman sering dengar juga atau mungkin sering baca atau mungkin juga pernah buat, misalnya hubungan antara penerimaan pajak dengan tingkat kemiskinan. Nah, ini kan yang dicari di situ adalah tingkat kemiskinannya itu sebagai Y, sementara pajaknya sebagai X. Jadi kalau pajaknya naik, apakah tingkat kemiskinan akan turun misalnya? Atau jangan tingkat kemiskinan deh. Hubungan antara penerimaan pajak dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berarti hubungan pajaknya ini sebagai X, ini independen variabelnya, kemudian kesejahteraan masyarakatnya Y. Ini sebagai dependent variable. Jadi variabel yang dipengaruhi oleh independent variable. Jadi kita ingin melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dari pajak gitu ya. Ini dua hubungan. Nah, ternyata untuk memisahkan semi variabel itu juga memenuhi kaidah itu gitu. Misalnya tadi hubungan antara biaya listrik dengan direct labor hours gitu ya. Biaya listrik dengan direct labor hour. Kita mau melihat bagaimana biaya listrik ini naik atau kita mau lihat bagaimana pengaruh direct labor hour terhadap biaya listrik. Itulah makanya itu kenapa dia masuk persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Karena nanti kalau teman-teman membuat tesis atau membuat skripsi terkait itu pasti akan menggunakan itu. Salah satu kaidah di statistik namanya regression analysis ya, analisis regresi. Nah, dua hal yang penting terutama untuk pemilihan variabel Y dan X. Terutama variabel X-nya ya. Mana sih yang mempengaruhi variabel Y? Ingat, Y itu kan dependent variabel yang dipengaruhi, yang akan naik atau turun tergantung X-nya. Nah, kalau yang kita bahas tadi biaya listrik, di sini kan biaya listrik yang akan naik turun tergantung dengan variabel X-nya yang digunakan adalah direct labor hour. Nah, koefisien korelasi dan koefisien determinasi ini kita mau melihat seberapa besar hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Seberapa besar hubungan antara direct labor hour dengan biaya listrik gitu ya. Nah, di sini ada dua yang digunakan, yaitu koefisien korelasi atau R dengan koefisien determinasi. Koefisien korelasi ini adalah digunakan untuk menghitung atau mengukur hubungan antara dua variabel, seberapa besar perubahan X mempengaruhi perubahan Y. Tadi biaya listrik
sama direct labor hour. Jadi kalau direct labor hour berubah 1 misalnya atau berubah berapa, ini Y-nya berubah berapa. Kita lihat pengaruhnya, korelasinya seperti apa. Itu koefisien korelasi. Rumusnya adalah R. Cara menghitungnya sudah ada secara statistik. Nanti di ilmu statistik mungkin dijelaskan kenapa dapat rumus ini gitu ya. Tapi kita nggak akan sampai ke sana lah. Ini rumusnya dari data-data yang ada yang tadi tinggal kita hitung sigma X dikurangi X bar, jadi dijumlahkan per bulan tadi gitu ya. Kemudian Y dikurangi Y bar itu ya rata-rata, dikalikan terus dijumlahkan, dibagi akar dari sigma X1 X kuadrat, sigma Y1 kurangi Y bar dikuadratkan. Nanti dapat hasilnya R. R ini, koefisien korelasi ini adalah 0 sampai dengan 1. 0 itu tidak ada hubungan sama sekali. 1 itu ada hubungan. Oh, dia 1 atau min 1 ya. 1 itu ada hubungan, tapi hubungannya positif. Dalam arti kalau X naik, Y juga naik. Nah, kalau negatif 1, itu hubungannya sangat kuat sekali, tetapi dia terbalik. Dalam arti jika X naik, maka Y turun. Atau jika X turun, Y naik. Jadi hubungannya sebaliknya. Itu kalau R-nya negatif 1. Nah, biasanya R ini ada dalam rentang 0 sampai dengan 1. Dan biasanya di tengah-tengah maksudnya. Kalau yang hubungannya, karena di dunia ini akan sangat jarang bahwa satu variabel, tadi misalnya listrik, itu pasti dipengaruhi oleh direct labor hour. Nggak mesti, pasti ada variabel lain yang mempengaruhi naik turunnya biaya listrik. Dengan scatter graph, apabila terdapat korelasi yang sempurna, tadi 1 atau min 1, maka semua titik menempel pada garis. Jadi kalau korelasinya 1, ya semua titik-titik data tadi ada di garisnya. Karena hubungannya linear, maksudnya 1 gitu ya. Korelasinya 1, artinya tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain. Nah, kalau koefisien determinasi, atau di sini rumusnya R kuadrat, koefisien korelasi dikuadratkan, ini menunjukkan presentasi perubahan variabel dependent dipengaruhi oleh perubahan variabel independen. Jadi berapa persen si variabel independen mempengaruhi perubahan variabel dependent. Jadi berapa persen sih perubahannya? Nah, kalau persentase perubahan mempengaruhi variabel dependennya, maka berarti ada variabel lain yang lebih besar mempengaruhi variabel dependentnya. Ini tinggal R kuadrat. Nah, penggunaan koefisien korelasi dengan koefisien determinasi, ini sebagaimana di soal P32 ya, yang sudah dikerjakan. Ini biasanya di soal adalah ada beberapa alternatif variabel X. Nah, kemudian kita hitung masing-masing hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Misalnya, tadi biaya listrik. Gitu ya, misalnya biaya listrik. Nah, biaya listrik ini ada beberapa cost driver yang bisa digunakan. 1, direct labor hours, 2, mesin hours, atau 3, apa gitu ya. Nah, di soal itu kita pasti harus melihat berapa koefisien korelasi antara biaya listrik dengan mesin hour dan biaya listrik dengan direct labor hours misalnya. Semakin besar koefisien korelasi dan koefisien determinasinya, maka itulah yang paling mempengaruhi biaya listrik. Maka itulah yang akan kita gunakan, gitu ya. Sementara kalau semakin kecil koefisien korelasi dan koefisien determinasi antara dua hubungan itu, maka menunjukkan semakin tidak ada hubungan antara kedua variabel itu. Dalam arti ya kita harus mencari variabel lain yang lebih besar mempengaruhi variabel Y-nya. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, ini teman-teman di P32 nanti tinggal milih mana koefisien korelasi dan koefisien determinasi yang paling besar. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk korelasi dan determinasi? Cukup ya, tinggal dihitung. Oke, kaidah statistik yang berikutnya yang digunakan untuk atau terkait dengan semi variable cost itu adalah standard error estimate dan acceptable range of actual cost. Ini konsepnya adalah bahwa
kita menentukan atau memisahkan unsur fix dan unsur variabel itu berdasarkan data-data. Dan dari data-data itu kita mengestimasi kan, kita mengestimasi berapa fixnya, berapa variabel cost-nya. Nah, dengan menggunakan kaidah akuntansi, kaidah statistik, estimasi biaya yang kita buat, itu kita bisa perbandingkan nanti dengan aktual cost-nya dalam rangka cost control ya. Jadi seberapa besar sih aktual cost-nya, seberapa besar aktual cost-nya nanti akan berbeda dengan estimasi biaya yang sudah kita laksanakan. Dan berapa aktual cost atau penyimpangan aktual cost yang masih bisa diterima oleh perusahaan dibandingkan dengan estimasi yang kita buat. Jadi ada acceptable range-nya, range yang masih perusahaan bisa terima, dalam arti itu masih manageable gitu ya. Nah, kalau sudah di luar acceptable range itu, maka di situ perlu investigasi karena estimasi kita atau biaya aktualnya kok bisa melebihi estimasi biaya kita. Itu mirip dengan analisis varians kita gitu ya. Nah, untuk mendapatkan acceptable range itu, yang pertama harus kita hitung adalah standar error of estimates-nya. Nah, standar error ini merupakan seberapa jauh angka biaya aktual menyimpang dari estimasi biaya. Jadi seberapa jauh aktual cost-nya, biaya aktualnya ini berbeda atau menyimpang dari estimasi biaya yang kita buat. Kalau standar errornya kecil, berarti itu bagus. Berarti estimasi biaya kita itu mendekati aktual cost kita. Jadi estimasi biaya kita hampir sama dengan aktual cost kita. Bahkan apabila R kuadratnya sama dengan 1, tadi koefisien determinasinya 1, maka standar error itu dipastikan 0. Karena tadi korelasi atau determinasinya sempurna. Karena Y dipengaruhi sama X. Jadi aktual cost-nya itu pasti sama dengan estimasinya. Karena ketika R kuadrat sama dengan 1, berarti Y itu pasti dipengaruhi oleh X. Tidak ada pengaruh yang lain. Nah, manajemen dapat menggunakan konsep ini untuk menetapkan tingkat keyakinan penyimpangan biaya aktual yang perlu mendapatkan tindak lanjut. Nah, contoh di sini di buku juga ada perhitungan di sini ada tingkat aktivitas per bulan yang di buku gitu ya. Kemudian ada biaya listrik aktualnya. Kemudian ada prediksi biayanya. Bentar, yang aktual. Electricity cost aktualnya yang di buku itu aktual tapi bulan lalu. Nah, ini prediksi biayanya. Kemudian ini ada selisih prediksi biaya, kemudian selisihnya itu dikuadratkan. Nah, dikuadratkan, masukkan ke rumus standar error, maka kita akan dapat standar errornya. Rumusnya adalah prediksi biaya dikurangi biaya aktual, atau selisih prediksi biaya dan biaya aktual dikuadratkan, dijumlahkan, dibagi N-2. N itu adalah jumlah datanya, di sini N-nya ada 12, Januari sampai Desember. 2 itu adalah jumlah variabel yang tidak diketahui. Ini kan samanya Y sama dengan A ditambah BX. Jadi variabelnya kan variabel Y dan variabel X. Jadi 2, hubungan antara 2. Kalau yang dicari hubungannya 3, maka N-nya minus 3. N-2 ini yang disebut dengan degree of freedom kalau di istilah statistik. Nanti kita di belakang kita lihat. Nah, standar error of estimate-nya dengan angka-angka yang kita dapatkan, kita sudah dapat, maka hasilnya adalah 55,34. 55,34 ini penggunanya seperti apa nanti kita lihat di belakang. Nah, dari standar error of estimate ini, nanti kita bisa hitung berapa range biaya aktual yang masih dapat kita terima. Misalnya yang bisa perusahaan terima, yang bisa ditolerir, yang bisa di-manage, yang bisa di-manage. Nah, acceptable range of actual cost ini dari sejumlah biaya prediksi dapat dihitung untuk ukuran sampel N dengan mengalihkan standar error of estimate, tadi standar errornya S, dengan nilai T value untuk degree of freedom N-2 pada confidence level yang diharapkan. Nah, teman-teman di sini sudah mulai menggunakan istilah-istilah akuntansi, confidence level, degree of freedom, standar error gitu ya. Nah, ini sering kita dengar ya di berita-berita
Misalnya survei calon presiden atau survei calon kepala daerah. Nah, di hasil surveinya kan sering ya, margin of error-nya berapa dengan tingkat keyakinan berapa, confidence level berapa. Nah, ini kita akan sudah harus mulai familiar dengan ini. Karena acceptable range of actual cost ini kita menggunakan kaidah statistik, kita mau menghitung berapa range yang masih bisa kita terima. Karena ini sifatnya prediksi, sifatnya estimasi, maka kita menggunakan tingkat keyakinan kalau dalam bahasa statistiknya. Kita tidak yakin 100% bahwa aktual biaya itu akan jatuh di range itu, tapi ada tingkat keyakinan yang kita gunakan. Tingkat keyakinan 95% berarti ada 55% margin of error di situ gitu ya. Jadi tingkat 95% ini menyatakan bahwa ya kita nggak mungkin 100%. Karena dalam kenyataannya itu emang nggak mungkin estimasi kita 100% sesuai dengan aktualnya. Jadi tetap ada margin of error-nya. Nah, degree of freedom, N dikurangi P, ini P-nya itu parameter yang tidak diketahui. Jadi pada persamaan linear Y, A tambah BX, parameter yang tidak diketahuinya adalah A dan B, 2 buah. Oh, A dan B-nya, ya maaf tadi lupa. Jadi kalau persamaannya 3, kan nanti kalau 3 ada A ditambah B X1 ditambah C X2. Nah, itu ada 3, berarti N-nya F atau P-nya 3, jadi N dikurangi P, P-nya 3, itu degree of freedom. Karena persamaan linear kita ada 2 parameter yang tidak diketahui, maka degree of freedom-nya N minus 2. Nah, rumus untuk menghitung acceptable range of actual cost itu adalah Y estimasinya, rata-rata estimasinya plus minus TP, TP itu adalah T value untuk degree of freedom N-2 dikali standard error of estimate, kemudian dikali akar dari 1 tambah 1 per N, X-1 dikurangi X bar kuadrat dibagi sigma X1 min X bar dikuadratkan. Ini jangan tanya dari mana ya, nanti ditanyakan pas kita belajar statistik. Ini kalau kita menggunakan small samples, maka acceptable range of actual cost-nya adalah seperti ini. Sementara kalau sampelnya banyak, kalau ini kan kalau tadi sampelnya ada 12. Tapi kalau datanya sangat banyak, maka degree of freedom-nya tidak terhingga. Sehingga rumusnya cukup Y plus minus TP dikali S. Contoh, jam kerja misalnya 40.000. Prediksi biaya listriknya, kalau kita masukkan ke persamaan, maksudnya dengan persamaan yang sudah kita dapatkan di awal, kita mau memprediksi kalau jam kerjanya 40.000, berapa prediksi biaya listriknya. Kita masukkan ke persamaan, persamaannya kan fixed cost-nya 416, A-nya ditambah rate variable rate-nya 0,04 atau B-nya dikali 40.000. 40.000 ini jam kerjanya. Maka kita dapatkan 592. Jadi estimasi biaya listriknya adalah 592. Nah, ini 592 ini kan estimasi biaya berdasarkan persamaan yang didapat dari data-data historis berikutnya. Nah, 592 ini dengan menggunakan kaidah statistik, kita bisa menentukan berapa acceptable range actual cost yang masih bisa kita terima. Berapa actual cost-nya menyimpang dari 592 gitu ya, yang masih bisa diterima perusahaan. Dengan tingkat keyakinan 95% dan degree of freedom-nya berarti 12 kurangi 2, 10. Dengan T, tingkat keyakinan 95%, T value, itu dapatnya 2,228. 2,228 ini dari mana? Kita langsung ambil saja dari tabel T value-nya. Cara melihatnya adalah di T value itu ada tingkat confidence level. Biasanya 90%, 95%, 99%, dan 99,8%. Kita lihat karena confidence levelnya 95%, degree of freedom-nya 10, maka berapa T value-nya di sini? 2,228. Oke. Nah, berarti tinggal dimasukkan. Acceptable range of actual cost-nya adalah Y bar-nya adalah 592 tadi yang diprediksi. Plus minusnya adalah T 95%, T value 2,228
dikali standar errornya 55,34, kemudian dikali dengan rumusnya 1/1/12 dan seterusnya, sehingga dapat 592 plus minus 131,19. Nah, berarti di sini manajemen kan sudah mengestimasi biayanya 592 kalau jam kerjanya 40.000. Maka manajemen bisa mengharapkan biaya listrik aktualnya antara 460,81 dan 723,19 untuk 95% tingkat keyakinan. Jadi kalau biaya aktualnya masih berkisar antara 460,81 dan 723,19, ya manajemen masih bisa nerima, berarti itu masih dianggap normal. Tapi jika biaya listrik aktualnya kurang dari 460 atau lebih dari 723,19, maka di sini perlu dilakukan investigasi kenapa bisa listriknya lebih tinggi dari 723,19 atau bisa malah lebih rendah dari 460,81 gitu ya. Nah, perhitungan jika data sampelnya besar, N-nya tidak terhingga, maka datanya nggak perlu dikalikan dengan rumusnya, jadi cukup 592 plus minus 1960 ya. 55,34 kali 22,8 value-nya. Oke, tidak perlu dimasukkan dengan rumus yang atas ya, rumus 1/1 nggak usah kalau data sampelnya besar. Ini 1960 harusnya 2,228 ya, karena P-value-nya kan tetap tadi 95%. Salah ya, maaf. Nah, sekarang sedikit terkait confidence levelnya ya. Kenapa 95%, 95%, 99%, 99,8%. Ini menggunakan kaidah distribusi normal. Jadi kalau misalnya tadi titik tengahnya adalah 592, maka dengan tingkat keyakinan 95%, nah ini dikasih batas di sini, inilah tadi yang plus minusnya. Ini 592, ini plus minusnya. Nah, yang 2,5% di sebelah kanan, yang 2,5% di sebelah kiri. Nah, semakin kita, dengan tingkat keyakinan yang semakin tinggi, misalnya 100%, maka range-nya akan semakin lebar. Sebaliknya, jika tingkat keyakinan kita semakin kecil, katakan 60%, maka range-nya nanti akan semakin kecil. Nah, ini nanti teman-teman akan belajar banyak di kaidah statistik. Jadi kenapa ada plus minus 2,228, minus 2,228 sama plus 2,228, ini menunjukkan 95% untuk degree of freedom 10. Karena ini kan 95% untuk degree of freedom 10, 2,228. Nah, nanti dalam soalnya mungkin bukan 95% yang ditanya 90% misalnya. 90% untuk degree of 10 adalah 1,8112 dan seterusnya. Oke, ini mungkin agak membingungkan ya, tapi biasanya di soal nggak tahu, jarang keluar juga, tapi teman-teman harus tahu lah cara perhitungannya atau minimal tahu maksudnya apa itu acceptable range of actual cost. Kalau tahu rumusnya, nanti teman-teman tinggal masukin, nanti bisa dapat angkanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, kalau misal yang tadi standar, nah iya yang kurva distribusi tuh, yang kurva distribusi tadi ada nggak sih Pak yang sampai tingkat keyakinannya 100% gitu? Nah, kalau tingkat keyakinan 100%, kalau yang namanya prediksi itu pasti, kalau teman-teman dengar dari berita,
ini saya lihat di kehidupan nyatanya, dengar-dengar di berita lah, kalau survei-survei itu tidak akan ada yang pernah berani menyatakan 100% tingkat keyakinannya. Pasti ada margin of error-nya. Kenapa? Karena namanya juga prediksi. Namanya prediksi itu tidak akan pernah 100%, karena pasti ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Nah, termasuk dalam penggunaan di sini. Kenapa yang namanya acceptable range itu adalah, yang kita gunakan adalah tingkat keyakinan. Tingkat keyakinan 95%, karena dia menetapkan standar ada margin error di situ sebesar 5% gitu. Jadi kalau kita sudah bisa memprediksi secara akurat, sudah pasti benar, baru kita bisa menyatakan itu 100%. Tapi kan secara prediksi memang nggak pernah manusia bilang 100%. Seyakin-yakinnya pun pasti bilangnya 99%, karena ada faktor lain yang di luar itu. Itu kali ya, Ma'rifatul ya. Ya, makasih Pak. Ya, ada yang lain? Nanti kalau dijelaskan angka rumusnya ini dari mana, ya mungkin nanti pas statistik aja ya, ke dosen statistik. Kok bisa rumusnya seperti itu gitu ya? Pak, izin tanya lagi. Ya, silakan. Ya, itu kok yang bisa 95 tingkat keyakinan 95%, yang N-nya 10 bisa dapat segitu tuh ada rumusnya nggak sih Pak? Kan kalau misal di AKM kan yang N itu tuh ada kan cari rumusnya. Kalau yang itu ada nggak sih Pak? Apa Yang nanti kalau misal yang ini, yang kalau misal tingkat keyakinannya 95% tuh, kalau di soal dikasih tabel, apa kita nyari sendiri Pak tingkat 95%? Ya, biasanya kalau di soalnya itu dikasih tahu deh. Biasanya dikasih pilihan T 90% dengan degree freedom N-2 itu berapa. Kalau tingkat keyakinan 95% berapa, kalau tingkat 99% berapa. Biasanya ya dikasih tahu soalnya. Di soalnya dikasih tahu. Tapi kalaupun enggak, kan sekarang open book ya, kan bisa langsung buka di buku ada tuh. Di buku ada gitu. Tapi biasanya dikasih tahu sih di soalnya. Iya Pak, Ini makasih Pak. rumusnya ada, rumus cara menghitungnya ada, cuman kayaknya lumayan ribet juga gitu ya cara ngitungnya. Jadi biasanya orang-orang statistik ya sudah ada nih penggunaannya seperti ini. Jadi ini kayak tabel apa ya? Maksudnya yang tabel yang sudah pasti nanti tinggal kita gunakan gitu. Rumusnya sih ada, kenapa angka-angka ini dapat sampai segini. Gitu. Tapi di soal biasanya dikasih tahu. Ya oke, Ma'rifatul. Pak, izin bertanya. Iya. Nama Isnawati, absen 14. Kalau standar error of estimate itu untuk semi variabel atau apa buat fix sama variabel juga? Terima kasih. Oke. Standar error ini intinya sebenarnya nggak terkait khusus dia untuk semi variabel atau fix ya, tapi intinya dia digunakan untuk menghitung berapa penyimpangan biaya aktual terhadap estimasi biaya. Jadi secara statistiknya begitu. Nah, kebetulan yang kita estimasi di sini kan estimasi biaya berapa biaya berdasarkan persamaan yang sudah kita buat di awal ketika menghitung semi variable cost gitu. Jadi ini emang nggak terkait langsung, tapi intinya kita mau melihat seberapa jauh penyimpangan aktual cost dengan estimasi biayanya. Jadi titik penekannya di estimasi biayanya. Nah, ini standar error ini bisa digunakan buat apa saja, bukan hanya terkait variable cost ini gitu ya, tapi intinya adalah kita menghitung berapa penyimpangan antara aktual dengan estimasi kita. Gitu ya, Isna ya. Isna hilang. Oke, yang tadi ini betul ya teman-teman, 1960 karena dia tidak terhingga. Degree of freedom-nya kan tidak terhingga. Sehingga degree of freedom-nya tidak terhingga. Kalau tadi kan degree of freedom-nya 10, 2,2, sehingga T value untuk tingkat keyakinan 95% dengan degree of freedom 10 dapatnya 2,228. Tapi ketika data sampelnya besar, maka degree of freedom-nya kan N-2. N-nya itu diganti dengan tidak terhingga, maka hasilnya tidak terhingga. Sehingga di sini T value untuk tingkat keyakinan 95%
dengan degree of freedom tidak terhingga itu nilainya adalah 1,960 seperti di tabel ini. Di tabel ini degree of freedom-nya tidak terhingga, maka tingkat keyakinan 95%-nya adalah 1,960. Itu ya cara bacanya ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita... Oh ya, silahkan. Oh, maaf Pak, saya mau nanya Pak. Ya, Salsa gimana? Ini, Pak, berarti yang kalau kita nyari satu yang estimasi itu kita harus ngitung pakai rumus linear dulu ya Pak? Ya, jadi sudah ada rumus linearnya udah dapat. Berarti tinggal kita masukkan kan? Kan di sini rumus linearnya udah dapat, kemudian kita sudah bisa memprediksi berapa biayanya dengan tingkat aktivitas yang ditentukan gitu, Salsa. Oh, berarti gini Pak, kalau misalnya di soal itu rumus linear untuk YI apa tuh namanya estimasi itu pasti A udah ada tambah gitu ya Pak? BX. Mungkin harus dicari Ya, dulu, mungkin. berarti yang diketahui cuman Y1 estimasinya aja.